Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semuanya? Enci harap adik-adik, enci, engku, kakak-kakak yang ada di rumah ada dalam keadaan yang sehat-sehat. Tapi kalau mungkin saat ini ada yang lagi ndak enak badan, ada yang sakit, enci yakin dan percaya kalau saat ini torang mau memuji nama Tuhan, torang akan menyanyi, torang akan gerakan, dan torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang akan bersukacita bersama-sama. Dan saat ini mari semuanya siapkan hati, siapkan pikiran, torang akan masuk dalam ibadah, torang akan bersyukur bersama lewat satu lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Karena setiap hari apa yang Tuhan bikin dalam torang hidup pasti sesuai dengan rencana Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa, torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, torang bersyukur kalau dari segala aktivitas torang, Tuhan masih kasih kesempatan torang ada sebagaimana torang ada, di mana saat ini torang rindu untuk membaca firman Tuhan, torang rindu untuk bersukacita lewat lagu, lewat pujian, lewat gerakan. Dan saat ini Tuhan, torang minta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati torang ibadah supaya dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Bahkan torang boleh mau dapat berkat, torang boleh mau dapat sukacita yang torang boleh membagikan ke orang-orang di sekitar torang. Ini torang Tuhan Yesus, siapkan torang hati, siapkan torang pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat? Enci yakin biarpun masih di rumah dalam keadaan online, tapi Enci tahu sama-sama torang mau bersukacita, torang mau bersyukur sama-sama karena Tuhan Yesus sayang torang semua. Tuhan Yesus sayang Pak Enci, sayang Pak Enci, engku, kakak-kakak, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Dan saat ini semuanya mari bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Torang mau angkat satu pujian yang bilang, kalau aku disayang Tuhan, kamu disayang Tuhan, torang semua disayang Tuhan. Dengan penuh semangat, terangkat pujian, sayang-sayang, aku disayang Tuhan.
Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Masih bangkit berdiri. Dengan penuh semangat, orang sama-sama katakan kalau Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tetap berdiri dengan pujian, dengan gerakan, orang sama-sama angkat pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun yang orang baking itu luar biasa menurut Tuhan. Dan orang yakin dan percaya siapapun yang di dunia ini cuma Tuhan Yesus Allah yang luar biasanya, dan ada yang melawan Pak Tuhan Yesus. Sama-sama orang katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. katakan hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi dengan penuh semangat, orang katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. katakan hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Sekali lagi hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus sayang torang semua. Tuhan Yesus paling torang cinta. Dan adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat. Dan saat ini masih tetap berdiri dengan penuh semangat. Encik tahu adik-adik, encik engku kakak yang ada di rumah masih berdiri toh. Torang masih mau angkat lagi satu pujian yang berkata, Yesusku hebat. Yesus
Tuhan Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kala kasih jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Bersyukur kalau tadi torang boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, torang bersuka cita. Nah, mungkin hari ini atau mungkin kemarin-kemarin selain adik-adik, enci engku kakak, torang banyak bikin dosa, torang banyak bikin pelanggaran, torang bikin sakit hati orang-orang di sekitar patorang, apalagi torang bikin sakit hati pa Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang tidak pernah kasih biar pa torang. Torang tahu kalau Tuhan Yesus so disalib, mati for torang. Dan saat ini adik-adik semua, torang diberikan kesempatan yang paling indah. Torang mau minta ampun pa Tuhan Yesus. Karena torang yakin, torang percaya kalau torang mengaku, Tuhan Yesus pasti kasih ampun pa torang. Sebelum torang berdoa, mari semuanya torang angkat satu pujian, meski tak layak diriku. Baik torang sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai kakak pendamping, sebagai enci engku, torang sadar Tuhan, torang sebagai manusia biasa, torang masih banyak dosa, torang masih banyak kekurangan, torang masih banyak bikin kesalahan. Tuhan Yesus torang tahu, Tuhan Yesus pe bae, Tuhan Yesus pe sayang pa torang, pasti Tuhan mau kasih ampun pa torang. Biarpun torang masih kecil, biarpun torang masih
dianggap remeh Tuhan, tapi torang yakin dan percaya di saat torang mau mengaku, di saat torang mau bilang pada Tuhan Yesus, setiap torang pe kesalahan pasti Tuhan mau kasih ampun pada torang. Sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, biar Tuhan yang kasih bersih torang pe hati, kasih bersih torang pe pikiran, supaya torang boleh mau dengar cerita firman Tuhan dengan baik, torang boleh mau terima dengan baik, bahkan torang boleh mau bagikan firman Tuhan itu lewat berkat-berkat pa orang-orang di sekitar pa torang. Ini torang pe doa Tuhan Yesus, ini torang pe pengakuan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum torang mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya torang siapkan torang pe hati, for mau dengar firman Tuhan, dan torang angkat satu lagu, Roh Kudus yang manis. Dan torang pe cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh yang terkasih Enci Santi Sonda. Selamat sore adik-adik semua. Dalam keadaan sehat semua toh? Ya, itu semua karena Tuhan pe baik Kang, pat orang. Nah, saat ini orang akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Orang mau dengar tentang renungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik atas segala penyertaan yang Engkau berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan yang merupakan bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memperkenankan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang manis tolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami pada hari ini. Roh Kudus yang manis bimbing kami, sehingga melalui firman ini kami dapat menjadi anak-anak yang manis, sehingga dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Enci Santi Tuhan untuk dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami semua, sertai kami semua, agar firman Tuhan tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah apa semua? Sudah? Ya, saat ini Enci akan bacakan buat orang semua. Dengan judul Yesus berjalan di atas air.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, adik-adik semua, saat ini dengan tema mempercayai kehebatan Yesus, di bawah judul cerita berkuasa atas alam. Judul perikop tadi adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik, kitab Injil Matius ini adalah kitab pertama dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Kitab-kitab Injil, kalau Encik tanya semua so tahu toh? Apa kitab Injil? Ada berapa kotek kitab Injil? Kalau Encik mau tanya semua, ada berapa kitab Injil? 4, pinter semua, 4. Apa-apa kotek itu kitab Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Nah, saat ini pembacaan kita terdapat dalam kitab Injil yang pertama, Matius 14. Dalam Matius banyak mengutip Perjanjian Lama dengan maksud memperlihatkan bahwa isi hukum Taurat dan nubuatan yang ada dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa di dalamnya dia menceritakan tentang rencana penyelamatan. Penyelamatan Allah melalui Kristus dan menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dalam segala karya, tindakan, dan pengajaran yang dihadirkannya pada saat ia hidup. Nah, adik-adik, saat ini Encik mau bertanya, siapa di sini yang so pernah pergi pantai? Pergi pantai kah? Pergi laut kah? Pergi danau kah? Siapa di sini? Rata-rata so pernah pergi, Kang. Pantai Pal, Kang. Nah, banyak pantai yang bagus-bagus, Kang, di Manado. Nah, sekarang Encik mau tanya. Selain berenang,
apa yang orang biasa lakukan pada saat di pantai? Atau pada saat adik-adik sendiri pergi di pantai, apa yang adik-adik lakukan selain berenang? Apakah ada tujuan yang lain? Selain bertamasya bersama dengan keluarga, pergi berenang, apakah ada tujuan yang lain? Apakah ada adik-adik di sini atau pernah melihat ada orang-orang yang coba-coba untuk berjalan di atas air pada saat di pantai? Ada pernah lihat atau ada pernah coba? NCP anak-anak di sini ada pernah coba? Coba-coba berjalan di atas air? Kalau sementara di pantai, di laut, atau di kolam renang, ada? Nah, Encik mau tanya, kalau pernah ada, berhasilnya enggak? Berjalan di atas air? Tentu saja tidak. Karena tubuh ini memiliki berat. Air adalah cairan. Pada saat tubuh kita yang berat ini berdiri di atas air yang adalah cairan, maka kita otomatis tenggelam. Toh? Nah, tetapi ada cerita yang spesial hari ini yang Encik mau ceritakan. Encik mau ceritakan tentang kuasa Tuhan Yesus atas alam. Ceritanya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului dia ke seberang. Nah, murid-murid Yesus yang rata-rata adalah nelayan, toh orang semua tahu murid-murid Tuhan Yesus rata-rata adalah seorang nelayan. Mereka tahu bagaimana cara menggunakan perahu, bagaimana cara berlayar. Toh, karena mereka sering melakukan pekerjaan nelayan yaitu menangkap ikan. Nah, adik-adik, ketika murid itu bertolak ke seberang dengan perahu, Yesus sementara menyuruh orang banyak pulang. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap. Jadi Yesus menyuruh orang-orang banyak pulang, tapi dia menyuruh murid-muridnya segera bertolak ke seberang. Nah, adik-adik, setelah orang banyak itu pergi, maka Yesus naik ke atas bukit. Dia belum langsung menyusul murid-muridnya. Yesus tidak mengambil perahu kemudian susul murid-muridnya. Belum. Tapi Encik mau tanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah ia menyuruh orang-orang banyak pergi, ia menyuruh murid-muridnya bertolak menggunakan perahu ke seberang. Dia naik ke atas bukit. Apa yang Tuhan Yesus backing di atas bukit? Berdoa. Yesus membutuhkan ketenangan. Pada saat dia sendiri, dia bisa merasa tenang untuk berdoa dengan baik. Berdoa adalah komunikasi Yesus dengan Bapanya di sorga. Dia bicara dengan Bapanya. Jadi ketenangan yang dia alami membantu Yesus untuk bisa berdoa lebih baik kepada Bapanya. Nah, adik-adik, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan doa kepada Bapanya di sorga. Dia senantiasa menjalin komunikasi dengan Bapanya. Dalam hal apapun dia melakukan pelayanan, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Nah, kita lihat cerita kita pada saat ini. Encik mau kasih lihat gambar nih. Adik-adik lihat ini. Gambar apa ini?
Ya, ada sebuah perahu yang torang lihat di sini dengan gelombang-gelombang yang luar biasa kuat, angin yang luar biasa kencang, kan? Nah, sementara Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan sungguh-sungguh, perahu murid-muridnya sudah jauh dari pinggir pantai. Malam itu tiba-tiba cuaca memburuk. Ada gelap, tanpa cahaya, dingin, mencekam. Dan kemudian air yang tadinya begitu tenang, semakin lama semakin besar gelombangnya. Perahu mereka seperti di gambar ini terombang-ambing. Terombang-ambing karena gelombang, bahkan hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Nah, murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan. Tapi mereka pun sangat kewalahan dengan keadaan seperti ini. Mereka takut, mereka tidak berdaya. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat agar mereka semua selamat. Nah, perahu murid-murid ini diceritakan dalam Alkitab sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang. Karena apa? Karena angin sakal. Nah, adik-adik pasti tanya, apa soenci itu angin sakal? Adakah anak-anak sini yang tahu apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan arah perahu atau kapal. Ya, jadi sekuat apapun murid-murid Tuhan Yesus mencoba membawa perahu itu berlayar sampai ke tepian, tapi angin itu menerpa perahu mereka luar biasa. Maka mereka terombang-ambing oleh karena gelombang yang begitu kuat dan dahsyat dan angin yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka sudah kelelahan, ketakutan, bahkan hampir putus asa. Karena sudah berapa jam mereka diserang oleh angin sakal ini. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua. Lihat gambar yang kedua. Adik-adik bisa lihat gambar yang kedua? Ada apa di gambar ini? Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Adik-adik tahu, waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka, Yesus nyanda pakai perahu. Nyanda pakai perahu untuk susul pada orang, nyanda. Nah, murid-murid ada dalam perahu. Tapi Yesus tidak memakai perahu. Terus enci pakai apa Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya? Yesus bisa berjalan di atas air. Itu hebatnya trompet Tuhan Yesus, kan? Nah, air yang pada saat itu mencair, merupakan cairan yang Enci bilang tadi, kemudian tiba-tiba mengeras seperti jalan for Tuhan Yesus. Sehingga dengan mudahnya, dengan santainya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, dia tidak tenggelam. Dia tidak tenggelam karena seperti yang Enci bilang tadi, Yesus berkuasa atas alam termasuk air. Jangan coba-coba baking nih. Jangan coba-coba baking. Ini Tuhan Yesus pejago, kan? Nah, ketika murid-murid sedang berjuang dengan ombak dan angin yang sangat kencang, tiba-tiba dari kejauhan dorang lihat itu ada sosok
orang berjalan di atas air. Lama-kelamaan sosok orang itu semakin dekat, semakin dekat. Tapi semakin dekat sosok itu, semakin mereka berteriak ketakutan. Tapi dorang ingin tahu mau lari kemana. Kanan air, kiri air. Toh? Dan dorang semua terombang-ambing dalam perahu itu karena gelombang dan angin yang luar biasa. Tidak ada tempat lain. Jadi dengan serempak dorang berteriak apa? Itu hantu! Itu hantu! Nah, bayangkan trompet Tuhan Yesus dibilang hantu. Tapi memang mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya karena dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang mencekam, tiba-tiba mereka melihat sosok yang berjalan di atas air, hanya bajunya Tuhan Yesus saja yang kena angin, yang kesana kemari tak kena angin. Dan wajah Tuhan Yesus tertutup karena angin badai pada malam hari itu. Sehingga mereka berpikiran itu adalah hantu. Mana ada manusia normal yang bisa berjalan di atas air. Di tengah-tengah badai seperti itu. Angin sakal seperti itu. Kan? Nah. Tetapi ketika Yesus sudah dekat dengan perahu. Yesus berkata kepada mereka. Orang lihat tuh, semakin dekat Tuhan Yesus di perahu, Yesus kemudian berkata, tenanglah, ini aku. Nah, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Itu kata Tuhan Yesus, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, kemudian murid-murid itu yang tadinya ketakutan mulai beranjak tenang. Mulai tenang, ya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Adik-adik lihat. Ini gambar apa? Gambar seorang murid Tuhan Yesus yang mau ikut juga bersama dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kan? Nah, orang lihat. Siapa namanya? Yang menyimak tadi firman Tuhan, yang membaca dengan baik pasti tahu. Siapa namanya? Petrus. Ya. Lalu cepat-cepat Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang. Ya kan? Petrus bicara begitu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oh, Petrus ternyata ingin juga berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Nah, karena Yesus masih berdiri di atas air, Petrus kemudian coba-coba. Nah, terus apa kata Tuhan? Datanglah kemari. Ya toh, Tuhan bilang. Dia tidak langsung bilang, jangan ngana mau tenggelam. Ngana manusia biasa. Toh, nyanda. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dengan bijaksana Tuhan Yesus berkata, dengan penuh rasa sayangnya kepada muridnya ini, dia berkata, datanglah kemari. Kemudian Petrus segera turun dan keluar dari perahu. Awalnya dia tentu masih ragu-ragu Kang, sama dengan torang masih rasa-rasa cek-cek ombak. Cek-cek ombak dulu, masih rasa-rasa dulu. Dari mulai ragu-ragu, dia kemudian merasa bahwa dia bisa berjalan di atas air. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Yesus. Nah, dia mendekati Yesus. Apa yang terjadi? Encik mau tanya. Apa yang terjadi? Nah, pada saat Petrus mulai berjalan mendekati Yesus,
dia berjalan di atas air. Kemudian tiba-tiba dia merasa ada tiupan angin. Nah, dia merasa ada tiupan angin. Pada saat tiupan angin itu, dia mulai gagal fokus. Kan? Dia mulai takut, dia mulai khawatir. Mungkin dia mulai sadar waktu itu, iyo kote kita ada di atas air. Tamu tenggelam ini. Nah, orang lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Betul. Karena dia merasa tadinya dia mampu berjalan di atas air. Tapi kemudian ada tiupan angin yang kemudian membuat dia takut. Mulai dia ragu. Dia tenggelam. Dia tenggelam adik-adik. Orang lihat di sini. Tolong, tolong. Tuh, dia berteriak, Tuhan tolong saya. Kenapa Petrus tenggelam? Tuhan Yesus nyanda. Karena Tuhan Yesus penguasa alam dan air. Ya kan? Jadi angin kencang dan juga air dan juga semua hal yang membuat Petrus merasa takut tidak dialami oleh Tuhan Yesus. Itu tidak membuat Tuhan Yesus takut bahkan tenggelam. Tapi Petrus itu membuat dirinya takut dan kemudian tenggelam. Nah, apa kata Yesus pada saat itu? Orang lihat di situ, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan sebiar Pak Petrus? Terus bilang kok ngana apa? Jangan ngana turun. Begitu Tuhan Yesus marah. Nah, orang lihat Tuhan Yesus baik kan? Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Tuh, lihat di sini Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus dan berkata, tapi pedis Tuhan Yesus berkata-kata, hai kamu orang yang kurang percaya. Tuh, karena gagal fokus. Sobat jalan kuat. Kemudian tiba-tiba di tengah dia ragu karena angin batiup, kan? Jadi Tuhan Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu kata Tuhan Yesus, mengapa engkau bimbang? Nah, Tuhan Yesus mengangkat Petrus, lalu sama-sama mereka menuju ke perahu. Dan angin pun redalah. Soalnya tidak ada tuh angin sakal. Seperti ada tiup angin, pergi tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Tenang kembali air itu. Nah, pada saat semua murid melihat itu, mereka menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka pun senang dan bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Kan? Yang merupakan Tuhan dan penguasa alam semesta. Nah, adik-adik, sekarang dengan pembacaan ini, orang tahu bahwa Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Dari kisah ini yang orang baca, Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Apa yang hendak disampaikan for orang semua? Yaitu, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas alam. Ia datang dengan berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya dari angin sakal. Kan? Nah, Yesus mau menunjukkan bahwa gelombang yang disebabkan angin sakal merupakan sumber persoalan, merupakan ancaman,
bahkan ketakutan, namun tetap berada di bawah telapak kaki Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut. Jangan takut. Di perikop ini pun hendak mengajarkan supaya apa? Supaya torang semua, baik enci yang di rumah, enci yang di gereja, kakak pendamping, engku, orang tua, hendak mengajarkan for torang semua agar torang memiliki relasi yang baik dengan Bapa di sorga melalui doa. Teladan yang Tuhan Yesus berikan adalah dia butuh waktu untuk berkomunikasi dengan Bapanya yang di sorga. Dia tidak pernah meninggalkan doa. Di tengah berbagai kesibukan, tetap punya waktu untuk berdoa. Relasi yang akrab dengan Tuhan dalam doa memberikan kita keyakinan saat harus mengalami berbagai angin sakal. Ada persoalan, ada pergumulan, jangan takut. Ini aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita dipersiapkan untuk menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik mulai ulangan, apa Tuhan Yesus bilang? Jangan takut, berdoa dan belajar. Jangan juga berdoa terus kongnya belajar. Toh? Berdoa dan kemudian belajar. Maka yakin dan percaya Tuhan akan memampukan adik-adik semua untuk bisa mengikuti ulangankah, ujiankah, apapun bentuknya itu, jangan takut. Karena Tuhan ada beserta orang semua. Dia memampukan orang semua untuk melewati itu. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan orang dalam keadaan apapun. Ada bersama enci, ada bersama engku, ada bersama guru-guru sekolah minggu, bersama dengan adik-adik, bersama dengan kakak-kakak pendamping. Bahkan orang tua yang begitu setia menemani anak mengikuti ibadah sekolah minggu. Ada bersama dengan keluarganya orang semua. Yesus hanya berpesan, aku ini, jangan takut. Mari orang lakukan terampai bagian. Berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka tunggu Tuhan bertindak for torang. Kan? Torang percaya, torang yakin bahwa Dia tidak akan pernah sekali-kali membiarkan torang. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan torang. Dalam keadaan dan dalam situasi apapun, dalam angin sakal apapun, Dia tetap Yesus yang setia. Dia adalah penguasa atas semuanya. Orang tidak perlu takut karena pesan Tuhan, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya yang kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi torang so dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Santi Sondak. Saat ini sebagai tanda ucapan syukur torang di ibadah sekolah minggu, torang akan memberikan persembahan. Dan persembahan yang adik-adik dikumpulkan kepada Enci Engku yang ada di kolom ataupun kepada Syamas. Dan sambil memberikan persembahan, mari torang angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
masuk dalam doa syafaat dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Encik Santi. Sebelum itu, mari sama-sama torang angkat satu pujian, layak dipuji disembah. Sama-sama torang katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. sekali lagi hosana. Hosana. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi sama-sama torang katakan alam semesta melukiskan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Sama-sama katakan hosana. Hosana. Sekali lagi hosana. Hosana. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar. Namamu besar termulia. Ya, adik-adik, saat ini torang mau berdoa bersama. Mari siapkan hati, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan segala baik. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami dapat merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolong firman itu Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Baik kami sebagai guru sekolah minggu, Encik Engku, kakak-kakak pendamping, anak-anak sekolah minggu, juga orang tua yang senantiasa setia mendampingi. Tuhan tolong kami untuk selalu mengingat perkataan firman-Mu dalam Alkitab yang telah kami baca bersama tadi. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Dalam keadaan apapun yang terjadi, angin sakal apapun, kami tetap mampu melewatinya bersama dengan Tuhan
Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa dan bersyukur untuk kami semua yang dapat melayani Tuhan baik di gedung gereja ini dan juga buat Enci Engku, anak sekolah minggu, orang tua, kakak pendamping yang ada dalam aplikasi Zoom yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah mereka beri bagi Tuhan pada saat ini. Kami dapat bernyanyi bersama, gerak lagu bersama, memuji Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman-Mu dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun berdoa, jika sekiranya ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan mereka, agar supaya Tuhan dengan kesehatan dan kesembuhan yang Tuhan beri, nama Tuhan semakin dipuji dan dibesarkan. Mereka dapat melakukan segala tugas pekerjaan mereka. Terlebih mereka yang masih bersekolah Tuhan, anak-anak kami ini. Agar mereka dapat bersekolah dengan baik dan senantiasa menjadi kebanggaan Tuhan dan juga kebanggaan orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh komisi. Tuhan tolong semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Agar apapun yang dilakukan, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami beri pada hari ini. Tuhan tolong suci kuduskan itu, agar supaya persembahan itu dapat digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk kelebaran kerajaan Tuhan, mendukung setiap pelayanan yang kami lakukan, terlebih Tuhan, untuk anak-anak kami, untuk anak-anak sekolah minggu, Gemi Musafir Kleak, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, ini kami semua. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Enci undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa memberkati dan menyertai guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, kakak-kakak pendamping, bahkan orang tua yang begitu setia mendampingi anak-anak kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, torang pe ibadah sekolah minggu di hari ini boleh berjalan dengan segala baik, berkat kemurahan, berkat kebaikan Tuhan dalam torang pe kehidupan. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu, kepada enci, engku, kakak pendamping yang setia dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Musafir Kleak. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.